Nggak usah nyala-nyalain Bapak Prabowo, nggak usah nyala-nyalain Gibran, nggak usah menghakimi Gibran tentang ekonomi rakyat dan segala macam. Nggak usah juga ngomongin Bapak Joko Widodo ngapain aja 10 tahun bla 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 bla. Nggak usah ngomongin ekonomi kalau diri sendiri aja nggak mau berusaha. Diri sendiri aja nggak mau bergerak, diri sendiri tuh nggak mau berkembang dan nggak mau maju. Nggak mau ngikutin zaman, nggak mau belajar, nggak mau baca-baca pengetahuan, dan nggak mau mencari tahu. Gue pernah ngomongin tentang Bapak Jokowi 10 tahun ngapain aja, infrastruktur, dan lain-lainnya di konten gue yang ini ya. Kalau kalian belum nonton silahkan ditonton, itu videonya juga lumayan panjang tapi itu isinya edukasi, isinya ilmu gua kasih ke kalian. Hidup kamu ya tanggung jawab kamu, tidak ada campur tangan orang lain untuk membuat hidupmu lebih berhasil atau lebih tinggi. Tidak, hidupmu tanggung jawabmu, bukan tanggungan orang lain, apalagi pemerintah. Pemerintah itu ngurusin negara, bukan mengurusi perut dan hidupmu sendiri-sendiri. Ya terus kalau kayak gitu ngapain dong ada pemerintah kalau segala-galanya kita atasi sendiri? Tadi gue kasih taunya apa? Gue bilangnya apa? Pemerintah itu mengurusi negara, bukan mengurusi hal pribadi-pribadi hidupmu. Sekarang kalau mau bahas pemerintah, coba gue tanya, pemerintah kurang bantuin apa? BPJS ada, BLT ada, KIS ada, KJP ada, KIP ada. Itu diperuntukkan untuk siapa? Ya untuk kalian-kalian yang membutuhkan bantuan. Bansos buat siapa? Buat kalian, buat rakyat. Hidup kita ya tanggung jawab kita, hidupmu tanggung jawabmu. Tugas pemerintah ya mengurus negara. Lo pikir yang ngurus negara siapa? Bapak lo, kakek moyang lo. Emang menurut lo kerja di pemerintahan itu kayak gimana? Kok ekspektasinya tinggi banget gitu loh? Ekspektasinya tuh terlalu tinggi sampai bisa-bisanya menggantungkan diri sendiri kepada pemerintah. Terus emang lu gak mau jadi pribadi, jadi manusia tuh yang berpikiran maju gitu? Memang pemerintah itu membantu rakyatnya. Pemerintah itu mewakilkan rakyat. Iya, gue tahu pemerintah itu juga dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Gue paham sampai situ. Gue bener-bener paham. Tapi balik lagi ke diri masing-masing, balik lagi ke SDM-nya, balik lagi ke pribadinya. Mau sampai kapan lu terus-terusan ngandelin pemerintah dan segala macam? Sedangkan lapangan pekerjaan udah banyak. Bahkan gue turun langsung ke lapangan. Pekerjaan itu sekarang banyak banget. Lowongan pekerjaan itu banyak banget. Tapi kalau kalian yang udah nonton konten gue yang tadi gue bilang ya, di situ gue udah bilang lapangan pekerjaan itu banyak. Tapi yang mau melamar kerja itu banyak maunya. Skill nggak ada, maunya gajinya gede. Giliran gajinya agak gede, dapat tekanan dari atasan, kena mental, resign. Sekolah gratis dari pemerintah ada, tapi pada banyak yang maunya masuknya swasta. Jadi masih salahin pemerintah. Program beasiswa dari pemerintah ada. Sekarang tinggal gimana kita SDM-nya itu bisa bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan baik. Sorry to say ya, hal ini pernah gue sampaikan di konten gue yang tadi gue bilang itu, yang waktu itu gue bikin. Gue pernah bilang kayak gini, sorry to say ya, kalau udah tahu kalian masih kurang mampu, kalian masih kere, kalian masih miskin, ya udah jangan banyak-banyak punya anak. Lu ilangin deh tuh ya peribahasa-peribahasa banyak anak banyak rezeki. Nggak ada ya, ngegedein anak itu pakai duit, beli susu, pampers segala macam itu pakai duit ya. Keputusan untuk menikah, berkeluarga, punya anak itu keputusan kalian, keputusan pribadi. Jangan diserahkan, jangan dibebankan kepada bantuan pemerintah. Kendati demikian, pemerintah bantuin nggak? Bantuin. Bantuan untuk ibu hamil, ya, makan siang gratis udah mulai disalurkan bertahap, sekolah gratis, dan bantuan-bantuan pemerintah lain yang tadi udah gue sebutin. Kurang apa? Sekarang balik lagi ke diri kalian masing-masing. Sadar diri, sadar diri. Menuhin diri sendiri aja belum tentu bisa, apalagi kalian berkeluarga dan punya anak banyak. Itu tolong dipikirkan. Makanya sekarang banyak banget orang yang mau child free. Kalian tahu kenapa? Ya karena membesarkan anak itu butuh biaya yang besar. Sekolah ada yang gratis, KJP juga dikasih. Bahkan ya yang gue tahu ya, yang gue lihat di lapangan gitu ya, kalau kalian mau beli buku atau seragam atau sepatu atau alat tulis, tas sekolah atau apapun itu, kalian tuh bisa pakai KJP kalau nggak salah. Kurang apa? Pemerintah tuh kurang apa? Udahlah, coba kalian tuh yang introspeksi diri, gantian gitu. Jangan pemerintah terus yang disuruh introspeksi diri gitu. Kalian tuh juga terus ya, gue baru ngeliat konten-konten tentang pembangunan IKN terkini ya, pembangunan IKN terbaru update-nya gitu ya. Itu banyak banget pro kontra terhadap IKN, terutama para wabah, wakil anak abah yang pada sakit hati. Menurut gue IKN itu bener-bener indah banget. Tapi komen-komennya balik lagi, SDM-nya no. Lah IKN belum jadi apa-apa, butuh 20 tahun untuk pembangunan bla 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 bla. Gue kasih tahu, lo pikir Jakarta ya bisa sampai kayak sekarang itu cuma butuh waktu 5 tahun? Hah? 10 tahun? Tidak sayang, 20 tahun bahkan lebih. Terus ada juga yang bilang IKN itu hasil naikin BBM dan pajak rakyat jelata ya. Gue kasih tahu ya, anggaran yang dikeluarkan untuk membangun IKN itu hampir setara dengan pembangunan anggaran pendanaan yang diberikan kepada Abah waktu menjabat. Cuman bedanya, Abah gue nggak tahu dia buat apa, tapi Bapak Jokowi membangun kota, yaitu IKN. Melek matamu blok. Harga BBM naik atau turun itu juga mengikuti harga minyak dunia. Kalau harga minyak dunia aja mahal, masa iya mau lu jual murah? Mau untung dari mana? Ingat ya, pembangunan itu tidak hanya untuk Jakarta. Pembangunan itu tidak hanya milik Pulau Jawa.
rakyat-rakyat, daerah-daerah, pulau-pulau yang lain itu juga butuh pembangunan. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, semuanya itu butuh pembangunan, which is adalah infrastruktur. Menurut gue ya, mungkin pembangunan IKN ini banyak rakyat yang belum siap gitu untuk melihat gedung-gedung yang mewah, menjulang tinggi ya kan, pencakar langit. Mungkin akan lebih efektif kalau SDM-nya dulu kali ya yang dirubah, yang ditingkatkan gitu. Jadi nggak kaget gitu. Biar rakyat Indonesia itu juga siap dengan adanya perubahan zaman. Gue bener-bener gak sabar banget ngeliat IKN finalnya itu seperti apa, nanti kalau udah jadi semuanya itu seperti apa. Yang jelas dengan proses apa ya, dengan proses penyelesaiannya itu pasti prosesnya panjang banget, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Tapi gue yakin IKN itu adalah suatu kebanggaan untuk NKRI. Gue yakin banget, kebanyakan orang yang sakit hati itulah wabah ya, wakil anak abah. Apapun masalah kalian ya, coba deh buang pikiran-pikiran kotor yang ada di otak kalian itu. Kalau kamu tidak merasa cukup dengan penghasilanmu, atau kamu merasa kurang bahagia, atau bahkan kamu merasa hidupmu tidak bahagia, atau ada yang salah dalam hidupmu, cobalah kamu tuh introspeksi diri. Jangan terus-terusan nyalain pemerintah. Jangan terus-terusan menyalahkan pemerintah. Siapapun pemimpinnya, kalau kamu tidak bisa berpikiran jernih, kalau kamu tidak bisa maju untuk dirimu sendiri, kalau kamu tidak bisa menghargai siapapun pemimpinnya, kamu akan terus-menerus merasa terzolimi. Padahal, kamulah yang menzolimi dirimu sendiri. Melek, bangun wahai para pemalas. Terus ada juga yang ngekomenin tentang IKN. Bagus sih, cuman emang itu yang urgent di negara kita saat ini. Urgent atau tidak, itu tergantung dari perspektif mana kalian melihat dan kalian berpikir. Itu tergantung sama pola pikir dan mindset kalian sendiri, urgent atau enggak. Yang jelas, pembangunan IKN itu akan berpengaruh besar untuk Kalimantan dan sekitarnya. Bahkan menurut gue, IKN itu akan berdampak positif untuk Indonesia luas loh. Dan pertanyaan gue, apakah untuk membangun infrastruktur itu harus menunggu urgent dulu? Kita lihat nanti 15-20 tahun ke depan. Gue yakin banyak banget rakyat Indonesia yang akan bangga dan berterima kasih atas pembangunan IKN ini. Terus banyak banget juga yang ngedoain, alah paling mangkrak, gue doain nih IKN mangkrak. Lihat siapa yang punya penyakit hati, siapa yang pikirannya selalu kotor. Bukannya didoain yang baik-baik, malah didoainnya yang jelek-jelek, doain mangkrak lah, gagal lah, dan segala macamnya. Kalian bisa lihat sendirilah dari situ. Terima kasih untuk Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, dan Mas Gibran yang sekarang sedang menjabat. Begitu banyak jasa kalian untuk NKRI ini, ketimbang mulut-mulut rakyat dan penyakit hati rakyat yang terlalu busuk. Yang bisanya cuma nyinyir modal bacot, padahal numpang makan, kerja, hidup, mencari nafkah, mencari uang, dan berak di NKRI.